Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 29 September 2022, hari yang cukup menarik, sesuai on track juga dengan masih view kemarin ya. Pagi-pagi sempat pada gap up, rebound hijau, cuman closing siangnya kurang enak. Dan seperti biasa, kita nanti akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator di saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru di cuan-cuan saham, ada channel Telegram umum ya, yang ini yang free untuk publik. Buat teman-teman yang pengen subscribe atau join, tinggal klik link Telegram yang di deskripsi aja. Oke. Sebelum kita masuk ke analisa harian, saya ada pengumuman dulu buat teman-teman yang pengen gabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Oktober 2022. Kebetulan ini masih buka pendaftarannya. Teman-teman silahkan bisa cek video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Oktober 2022. Jadi teman-teman bisa cek, buka profil cuan-cuan saham, lalu bisa cek video yang pendaftaran grup Telegram CCS Oktober 2022. Nah, teman-teman tinggal simak infonya di video yang ada. Insya Allah sudah lengkap, semua pertanyaan sudah ada dijawab di sini harusnya. Tapi kalau teman-teman masih belum jelas, ada kendala atau pertanyaan, bisa menghubungi melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Cuman untuk info pendaftaran bisa cek di video ini ya, yang tadi di profil YouTube profil cuan-cuan saham, lalu klik video pendaftaran. Nah, kalau teman-teman udah mengecek videonya, bisa untuk mendaftar bisa klik link Google Form yang ada di deskripsi aja, ini di bawah sini ya. Teman-teman tinggal klik, mendaftar, submit, dan tinggal tunggu invitasinya. Nah, untuk pendaftaran besok adalah hari terakhir. Saya buka sampai hari Jumat, besok terakhir. Dan insya Allah akan mulai efektif nanti mulai 1 sampai 2 Oktober kita bakal start efektif masuk ke market bulan Oktober. Seperti itu. Jadi yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham, silahkan cek video tadi di YouTube channel cuan-cuan saham dan mendaftar di Google Form yang tersedia di deskripsi. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu. Seperti biasa, hari ini transaksinya 12,683 triliun dengan pergerakan asing hari ini masih net sell dengan jumlah yang cukup besar. Total 623 miliar, itu dominan di pasar reguler 568 miliar, sedangkan di pasar nego ada 55 miliar. Kalau kita lihat juga tadi ya, siang-siang saya lihat tuh market regional tuh pada hijau, tapi closingnya pada merah semua. Dan dominan koreksi memang baru agak mendung ini dunia finance, dunia perduitan. Dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu hari ini, yang pertama ada Adaro 56,3 miliar, lalu United Tractor 34 miliar, Film 27,2 miliar, Pegas 15,3 miliar, ESA 11,6 miliar, Bevin 10,9 miliar, Unilever 9,6 miliar, ICBP 8,7 miliar, Inco 6,6 miliar, INKP 6,3 miliar, PTBA 5 miliar, ITMG 4,8 miliar, HIL 4,4 miliar, Mika 4,2 miliar, dan MAPI 3,2 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing hari ini. Ada BBRI 291,1 miliar, Telkom 103,4 miliar, BBCA 95,4 miliar, Alfamart 62,3 miliar, Bank Mandiri 53,9 miliar. Tumben ya Mandiri sampai masuk ke net sell, biasanya masih net buy terus. Bukalapak 29,3 miliar, Tower 22,1 miliar, BBNI 19,4 miliar, LPPF 18,6 miliar, Arto 18,4 miliar, MTEK 14,4 miliar, INDF 14,2 miliar, Ali 9,8 miliar, Cepin 9,3 miliar, KLBF 7,9 miliar, JSMR 7,4 miliar, MDK 7,4 miliar, CTRA 5,5 miliar, Dharma 500 juta, dan Astra 32 juta. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, yang sebenarnya masih on track dari view kemarin. Kalau teman-teman lihat video kemarin ya, sudah saya bilang hari ini tuh kalau by price action ya, memang jatahnya merah
serius. Jadi memang udah kelihatan marketnya kalau hari ini tuh bakal koreksi. Ya seperti yang saya jelaskan kemarin, dia habis mantul dari support, lalu retest ini downtrend line plus ditambah dengan resisten. Retest support yang menjadi resisten. Artinya ada reject dan jatahnya hari ini memang adalah lower low. Jadi ya kira-kira kayak gini bentuk market hari ini. Closing minus 0,58 dengan candle yang semakin solid. Nah, sekarang kalau udah gini gimana mas? Apalagi IHSG juga breakdown low ya, artinya sudah lower low by structure kecilnya. Karena low tanggal 26 September itu kan di 7039, sedangkan hari ini low-nya di 7023 dan closing di 7036. Baik closing maupun low-nya sudah lower low untuk IHSG ini. Maka dari itu ya, untuk target selanjutnya, kalau memang IHSG tidak bisa bertahan, ini toleransi akhir. Toleransi akhir ini pakai low tanggal 29 Agustus, bisa kita jadikan sebagai support tuh di 7015. Kalau sampai dia jebol 7015, target minimal IHSG adalah ke sini dulu. Kita tarik Fibo ya. Nah, karena dia lower low, targetnya akan ke sini. Sekitar 6996 atau 7000 sampai 6967 atau 6970. Tuh. Itu adalah kira-kira arah besok lah kalau IHSG tidak bisa bertahan di 7015 ya. Karena saat ini sebenarnya IHSG di support, tapi kalau kita lihat ya, candle buyer-nya nggak muncul, masih dominan sellernya. Ini biasanya indikasi mau jebol. Walaupun kalau saya lihat banyak yang nge-view IHSG bisa rebound dulu, terus dia bikin head and shoulder, shoulder kiri, head shoulder kanan, ya sebenarnya bisa juga. Yang penting dia nggak jebol 7015 aja, dah itu. Karena saat ini dia posisi di support. Tapi kalau memang besok, market kan selalu benar ya, kalau dia jebol 7015, ya prepare ke target lower low-nya tadi. Nanti di sekitar 69 sekian tadi, nah saya juga lupa angkanya, itu baru dia bakal swing high. Nanti retest 7000, baru swing low lagi. Nah itu kan pergerakan harga kan kayak gitu. Makanya kita perlu tahu yang namanya market structure. Apakah market ini kita sedang uptrend atau downtrend dan lain sebagainya. Terlepas dari apapun katalisnya, mau resesi, dolar naik dan lain sebagainya, yang jelas memang price actionnya saat ini sedang downtrend IHSG ini. Jadi ya nggak wajar kalau IHSG-nya turun terus. Nah untuk katalis kemarin juga sudah saya jelaskan ya, kenapa kalau dolar naik itu market bakal koreksi, karena ya memang flow atau uang asing yang ada di Indonesia itu marketnya kan cuma ada dua, pasar modal, kalau nggak di saham ya di bond, dua itu doang. Dan kalau bahasanya dolar jadi mahal, ya mereka mending hedging kan daripada pegang rupiah. Walaupun cuan nanti convert ke dolarnya lebih mahal, yang mending di convert ke dolar dulu, hedging. Makanya uang-uang pada keluar dulu, efek dari kenaikan suku bunga seperti itu. Nah sampai kapan bakal naik ya, kalau menurut saya itu juga ada relevansinya dengan chart dolar juga, dolar ke rupiah ya. Kira-kira kapan bottomnya atau kapan puncaknya, lalu mereka koreksi. Karena memang ini kan masalah biaya sebenarnya. Karena semua modal atau semua inflow itu ada biayanya. Kalau kita berbisnis itu kan ini malah ngomongin bisnis ya. Kalau kita berbisnis ya, itu kan dana masuk atau pasiva itu kan sumbernya kan cuma dua, modal dan hutang. Tuh, itu simple akuntansi lah. Harta sama dengan utang sama modal, atau aktiva sama dengan pasiva. Nah pasiva ini ada hutang dan juga modal. Baik hutang maupun modal sendiri, semua itu ada biayanya. Kalau misalkan hutang ya biayanya bunga. Misalkan hutang ke bank ya kan ada bunga sekian persen, itu kalau hutang. Kalau misalkan modal ya biayanya nanti jadi dividen, ada yang harus dibayarkan sebagai dividen. Atau kalau enggak ya nanti pemodalnya enggak suka terus tarik dana dan lain sebagainya. Cuman kalau kita udah ngomongin market global atau multinational finance ya, ini salah satu matkul saya di kampus, memang ada yang namanya interest rate risk tuh, yang nanti hubungannya sama foreign exchange atau mata uang ya, atau falas, valuta asing, apapun sebutannya. Dan memang itu yang mempengaruhi dari inflow dan juga outflow. Kalau kita perhatikan ya, sekarang zaman bakar duit saya rasa sudah mulai berkurang. Kalau teman-teman kayak misalkan as simple as melihat Shopee Food lah, nah ini nyebut merek biarin lah ya, lihat Shopee Food promonya kan berkurang. Terus
gratis ongkir. Dulu kalau Shopee itu berapa ada potongan ongkir. Kemarin saya terakhir mau pesen makan ya di Shopee itu, gratis ongkirnya minimal 50.000. Terus juga untuk promonya juga semakin kecil. Dulu potongan 60% dapat Rp25.000. Sekarang 60% tapi cuma Rp17.000. Terus lain itu juga kemarin ada berita Shopee efisiensi, dia pecat karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Karena bahasanya ya saat ini uang itu mau jadi mahal. Tuh, kenapa? Karena rupiahnya mau melemah terhadap dolar. Nah, makanya perusahaan-perusahaan yang dananya itu dari atau perusahaan-perusahaan luar negeri ya, itu bakal terdampak sangat berat. Tuh, mungkin kalau kita lihat kayak dolar naik berapa perak gitu, misalkan dari 14.800 naik sekarang ke sekitar 15.100, kan cuma naik Rp300 mas. Ya iya Rp300, tapi kalau dananya sekian puluh triliun ya Rp300 bakal terasa. Intinya memang baru tidak kondusif aja dunia finance saat ini ya, karena memang itu tadi sumbernya analoginya dari sana, makanya flow baru pada keluar. Itu untuk pembahasan katalis lah. Cuman kalau misalkan kita spesifik pada chart ya, memang jatahnya market baru koreksi, terlepas dari apapun alasannya, apapun beritanya, ya psikologi pasar, pelaku pasar tuh memang sedang cenderung melakukan aksi jual setelah puncaknya di tanggal 15 September. Jadi ya nikmati koreksinya. Kalau aman memang kita ikuti arus ya, maksudnya kalau misalkan kita bisa short karena arahnya baru downtrend, ya kita cari yang arahnya short. Itu trade-nya bakalan win gitu. Maksudnya kayak kalau misalkan kita ngikutin tren, itu kan 50% trade kita minimal udah menang lah. Indian kalau misalkan nyangkut di saham uptrend, sebenarnya ya kalau misalkan nggak mau cut loss selama trennya nggak patah dalam toleransi, nggak masalah, nanti bakal kejemput lagi. Tapi kalau misalkan kita melawan tren itu kan yang berat. Nah, market kita ini cuman bisa buy masalahnya, cuman bisa long, nggak bisa short. Artinya kalau memang marketnya mau koreksi, jadi sebenarnya memang bagusnya adalah wait and see tuh. Atau kalau enggak ya kita cari saham yang arahnya mau ke atas. Karena ya Indian mau marketnya naik atau turun, pasti bakal ada saham yang juga naik ataupun turun juga. Nah, tinggal pertanyaannya teman-teman mau memanfaatkan momentum itu atau tidak. Cuman most likely ketika kita melawan tren, trade bakalan lebih susah karena kita cuman bisa long, itu aja. Kalau misalkan kita bisa short ya nggak masalah sebenarnya, tinggal ikutin aja mana yang mau koreksi, short gitu. Tapi kalau misalkan cuman bisa long ya jadinya ya amannya sih memang wait and see atau buy on weakness di area-area kuat atau yang mungkin biasa disebut dengan area demand. Kalau kita buy on breakout, oke, kalau saham betanya negatif ya, nggak ada korelasinya sama sekali dengan IHSG, hubungannya terbalik, nggak ada masalah sama sekali lah, tinggal tarung TA, bid over, flow dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan saham-saham yang beta 1 dia pergerakannya mirip IHSG dan dia baru koreksi, kita ngelawan arah ya itu bakalan agak berat. Jadi ya sesuaikan, intinya tetap kembali ke masing-masing karena ya ada kita atau tidak market itu tetap jalan. Tuh. Nah, kita kan bukan pengatur market ya. Kita sebagai retail kita ngekor. Nah, kita kan cuma bisa mengikuti gitu. Jadi teman-teman udah bisa bandarin gitu ya. Tinggal pilih aja saham apa yang mau dibandarin, mau ditarik ke atas kayak atau mau di short dulu, itu terserah. Tapi kalau misalkan kita ini cuma mengikuti flow, mengikuti si ikan besar, nah ya kita harus nurut sama ikan besarnya. Apakah sedang dominan naik atau sedang dominan turun. Kalau kita lawan ya kita bakal bertarung sama duit-duit besar. Ibaratnya kalau lampu bangju baru merah, kalau kita nerobos tetap hijau ya kan bakal ditabrak sama sebelah kan. Sebaliknya juga kalau lampunya baru hijau kita malah berhenti, nanti diklakson yang belakang-belakang. Jadi ya itulah di sini psikologis bermain. Seni untuk menunggu, wait and see, disiplin dengan trading plan dan lain sebagainya bakal diuji di market yang koreksi kayak gini. Kalau memang sudah bisa bahasa tenang, kayak oh ya udah gitu. Tapi ada evaluasi dan lain sebagainya, itu nanti ketika marketnya bullish bakalan enak untuk trade lagi. Kemudian setiap ada penurunan pasti bakal ada kenaikan, tinggal kita lihat tren besarnya aja. Ini sebenarnya arahnya baru ke atas atau ke bawah. Beda ya, naik turun sama arahnya. Kalau memang arahnya ke atas, walaupun dia higher low, higher high, higher low, higher high, ada swing low, swing high, tapi kalau arahnya ke atas ya dia bakalan ke atas. Cuman sebaliknya kalau arahnya baru ke bawah, walaupun ada rebound, lower high atau swing high, swing low, ya most likely dia juga bakalan ke bawah. Jadi ya itulah kenapa pentingnya mengidentifikasi tren di mana kita trade.
seperti itu. Nah, kembali ke area price action atau technical analysis, 7000 lah itu toleransi kalau menurut saya ya untuk dipertahankan IHSG. Kalau memang besok ada candle perlawanan, saya masih berharap karena dia belum jebol support kalau menurut saya ya. Di 7020 sampai 7000 tuh last defense dari IHSG. Kalau dia bertahan, besok misalkan doji, engulfing, harami atau candle apapun ada perlawanan atau dia bahkan breakout downtrend dan jadinya sideways console, itu bakal menarik. Pasti ada technical rebound atau bahkan bisa kembali bullish. Cuman kalau memang besok IHSG jebol 7000-nya, closing di bawah 7000 kurang enak, ya tinggal kita tarik lanjutkan area retracement-nya yang saya rasa bisa di sekitar sini nih ya. Dan bahkan kalau kita lihat ya, support 7070 Fibonacci 382 ini udah dijebol hari ini, sudah closing di bawahnya. Dan ya next support memang ada di sekitar 6980 tuh. Jadi ya batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Bottom tuh pasti kelihatan. Serius, nih ya, ada 2 kali kita merasakan bottom. Yang jelas gimana sih mas cara melihat bottom? Yang pertama kita harus lihat area kuatnya dulu. Kira-kira area kuatnya di mana? Dan most likely itu adalah either area demand, kalau nggak trend line. Nih kenapa IHSG rebound di sini? Ya pertama yang di sini dia kena area demand, terus juga kena trend line. Nih ya, trend line garis warna hijau besar ini kan dia kena lalu rebound. Terus kenapa dia reboundnya di sini? Ya dia kena area demand dan trend line lagi. Nah saat ini trend line-nya saya rasa kalau turunnya nanti kuat bakal kenanya di sekitar 6.800 6.900. Nanti kita lihat respon market di sana, apakah ada konsolidasi, buyer mulai muncul dan lain sebagainya. Nah itu tinggal kita ekorin. Tapi kalau ternyata dia masih jebol kuat lanjut terus, ya batasi resiko. Tuh, jadi ya itu tadi, gunakan area kuat dan selalu batasi resiko. Waiting is a part of trading. Oke, langsung saja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu deh. Kita cari yang ada spread seperti biasa ya. Buka udah kita bahas. Saya pengen bahas LPPF. Tumben nih masuk ke dijual asing atau dibeli asing. Spreadnya juga lumayan, turun 3%. Sudah sampai manakah dia retracement? Karena terakhir kita bahas ya, LPPF ini memang sudah patah uptrendnya. Nih, saya lupa kalau nggak salah saya bahas LPPF tuh di sini. Pokoknya dia udah patah uptrend, jadi memang view-nya sedang dalam posisi either sideways atau downtrend. Tapi kalau dilihat ya, dia sudah ada sebuah downtrend di sini. Kenapa? Karena dia sudah ada lower high dan juga sudah ada lower low. Nih, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini kan dia ada support yang sudah dijebol. Nih, nah ini kan high, low, lower high, low, lower high, lower low. Udah valid downtrend sebenarnya, tapi dalam channel yang ini untuk si LPPF ini. Tuh. Oke, hari ini LPPF turun 3,27% dengan candle yang kalau kita lihat cukup tidak terlalu solid sih, masih ada reject ya. Dan volumenya tapi besar, agak kurang oke dengan body candle seperti ini. Dan kalau saya lihat sih ya, kalau menurut saya memang LPPF ini belum selesai retracement ya, karena dia belum masuk area kuat. Area kuatnya di mana? Ya kalau teman-teman nawar sadis pakai Fibonacci ya sebenarnya di sini sekitar 1700 1800-an ini dari LPPF. Dan sebenarnya saya setuju karena memang ini area kuatnya LPPF ya. Nih, dia reversal di sana, belum ada retest swing low-nya. Seperti itu. Nah, untuk area sekarang, area kuatnya adalah di sini sekitar 3600 sampai 3560 karena ini area konsolidasi sebelumnya ya. Ketika dia membentuk continuation, diuji lagi. Cuman kalau kita lihat dia sudah jebol. Jadi ya, saya rasa ini adalah dead cat bounce kalau menurut saya ya. Seperti itu. Last defense adalah 3540 untuk saat ini, mulai dari 3680 sampai 3540. Ini support dari LPPF saat ini. Kalau memang dia jebol dari situ ya, saya rasa next stop mungkin ada di sekitar 2920 seperti itu. Nah, LPPF bagusnya kapan mas? Bagusnya nanti minimal kalau dia udah breakout dari downtrendnya ini, breakout downtrend, sideways, console di area kuat. Nah itu baru menarik untuk dipantau untuk entry-nya. Kalau menurut saya sih, ya nggak tahu ya, ini mungkin personal opinion ya. Kayaknya dia naiknya belum selesai. Cuman memang saat ini baru ada retracement besarnya karena dia patah dari major uptrendnya seperti itu. Kenapa saya bilang belum selesai? Karena dia sudah breakout dari minor downtrendnya. Nih, ya kalau kita tarik garis,
dia kan sudah breakout dari minor downtrendnya. Jadi sebenarnya LPPF ini sekarang sudah tidak saham downtrend pada big review-nya karena dia sudah breakout. Cuman dia baru patah uptrend, dia retracement. Kita bahkan bisa tarik Fibonacci dari pucuk ya, karena dia sudah berhasil breakout. Dan target kenaikan dari si LPPF itu by Fibonacci. Iya. Ternyata udah kena 0,618 kemarin ya. Di sekitar ini saya hapus dulu yang retracement ya. Nah, nih kemarin dia udah masuk 0,618-nya di sekitar 6.200 dan dia sedang swing low. Cuman kalau menurut saya sih dia belum karena sudah breakout downtrend, tinggal dipantau retracementnya. Sebenarnya kalau kita main di structure besar ya, di bigger view-nya, kita lihat overall chart bigger view, LPPF ini selama nggak jebol 790 nggak jelek teman-teman, serius. Kenapa? Karena bisa aja dia jadi saham sideways. Nih, tuh untuk bigger view. Kalau smaller view ya kita tinggal lihat tren kecilnya di sini. Tapi kalau untuk bigger view, selama dia nggak jebol 790 itu tidak jelek, karena dia bisa jadi saham sideways antara 6.200 sampai 790. Tapi ini kan dalam banget ya, dan style untuk saham sideways itu kan jangan beli di tengah-tengah, belinya ya di pucuk bawah, jual di pucuk atas. Jadi ya memang saat ini sedang ya dalam posisi koreksi karena sudah kena resisten kuat 0,618 seperti itu ya. Tinggal dipantau dulu retracementnya kira-kira sampai mana. Siapa tahu nanti dia bikin higher low terus higher high. Nanti dia higher high target berapa nih? Rp80.000. Wah. nggak tahu ya, itu market yang benar aja. Hanya market yang tahu. Kita cuma bisa bikin view dan juga batasi resiko. Untuk sekarang saya rasa area masih koreksi ya, bisa digunakan Fibo tadi, bahkan pas juga dengan Fibonacci pullback-nya. Jadi ya batasi resiko. Dilihat dalamnya LPPF hari ini dia terlihat ada akumulasi dari KI ya hari ini. Cuman kalau by price action saya rasa memang belum selesai. Mungkin dukungannya kita bisa pakai MACD, kita lihat divergent ya, dan sebenarnya sih sudah ada bullish divergent. Nih, indikator sudah ke atas ya, sedangkan harganya masih lower low. Jadi ya kalau dia tidak jebol dari 36 ya nasib baik, bisa aja dia bikin continuation. Tuh, nanti dia pullback, turun sekali lagi, bikin double bottom 1, bottom 2, lalu breakout atas, bikin continuation gitu bisa juga. Kok jadinya gitu mas? Ya karena ternyata ada divergent di penurunannya ini. Cuman ya untuk konfirmasinya lihat market structure-nya. Untuk resisten, konfirmasi dia lanjut naik ya, itu di sekitar sini 4.150. Sedangkan untuk support saat ini ya 3.660 sampai 3.500. Selama nggak jebol 3.660 sampai 3.500 harusnya masih ada view bullish. Tapi kalau dia jebol bakal melanjutkan swing low-nya. Dan sama, selalu batasi resiko. Untuk LPPF, lanjut coba kita cek Arto. Arto ini sebenarnya view-nya masih on track ya. Memang dia masih sangat on track. Cuman saya nggak tahu kenapa pengen ingetin berkali-kali. Takutnya misalkan teman-teman ada yang masih nyangkut di Arto terus di averaging down terus, wah itu serem. Bahkan dia sekarang udah mau di area penentuan ini 6.600 ini Arto ini. Oke, kita bahas Arto. Hari ini Arto turun 4,29% dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya tidak sebesar kemarin. Jadi by volume menarik sebenarnya dalam jangka pendek. Tapi kalau by price action dan view ya, saya rasa Arto ini masih sangat kurang bagus. Tuh, mungkin ya kalau di saham downtrend kayak gini lebih mainan spekulatif, buy aja. Beli di support bawah 6.600, naik sell on strength gitu. Jebol 6.600 langsung cut loss. Nah, kalau kita lihat di big review-nya, Arto ini kan sudah saham downtrend saat ini. Since dia jebol 11.800. Di sini dia uptrend kuat dari harga berapa ini? Dari harga gila ya. Makanya Pak siapa? Jerry bisa jadi 10 orang terkaya dari harga Rp25 naik sampai all time high-nya di 18.000. Dan dia di sana reversal pakai double top 1, top 2. Maka dari itu sekarang strukturnya sudah downtrend karena membentuk lower low, lower high, lower low. Nah, area penentuan saat ini adalah 6.600 ya. Kalau dia jebol dari 6.600, maka valid dia lower low lagi dan swing low, dan targetnya adalah di 5.400 sampai 4.800 rupiah. Seperti itu. Kalau kita melawan tren, jangan sampai
kejar atas, maksudnya buy on breakout dan seterusnya ya. Amannya sih buy on weakness di area demand kuat atau target lower low, spekulatif buy, jebol langsung cut loss. Kenapa? Karena kalau misalkan dia melanjutkan lower low lagi, nah itu masih downtrend. Tapi kalau dia ada rebound, nah itu nanti kira-kira kayak inilah waktu di 6.600 ya. Itu kan pas karena target rebound Fibo-nya dia nih di 6.600, target lower low-nya si Arto ini. Kira-kira kan gini Fibo-nya ya. Bentar. Sorry. Oh, udah apa? Lock. Kalau di lock sih nggak pas ya 1,618. Cuman kemarin saya pakai arithmetic itu pas target lower low-nya emang di sini 1,618. Jadi ya langsung ada flow dan dikasih pullback naik sampai 11.200. Tuh ya tinggal pegangannya aja pakai yang lock atau enggak dan sesuaikan dengan view-nya. Cuman kalau menurut saya untuk bigger view nih sih, kalau sampai si Arto jebol dari 6.600 ya, itu saya rasa bakalan sangat tidak enak. Dan target selanjutnya worst case scenario potensi turun ke 5.400 sampai 4.800. Nah kalau teman-teman terlanjur nggak mau cut loss, nyangkut tinggi dan lain sebagainya, saran saya averaging down-nya jangan asal-asalan ya. Maksudnya averaging down harus pakai apa ya namanya, strategi juga averaging down-nya. Misalkan beli di sini nanti naik jualin, beli naik jualin tuh. Tapi kalau misalkan waktu turun dibeli terus, nanti modalnya habis, sahamnya turun terus, jadinya nyangkut, salah porto, terus pensiun dari market tuh sih. Jadi itulah pentingnya batasi resiko. Untuk sekarang toleransi akhir 6.600. Kalau dia sampai jebol 6.600, buy structure dia lower low lagi dan targetnya adalah di sekitar sini. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Itu untuk Arto. MTech kemarin udah kita bahas ya, belum saya bahas lagi. Nanti kalau dia misalkan ya pahit-pahitnya jebol 1475, saya bahas lagi deh. Tapi beberapa waktu lalu sudah saya bahas MTech. Kalau teman-teman cari view-nya MTech bisa cek aja video kemarin ke belakang. Beberapa kali lalu maksudnya. Kita masuk aja ke saham-saham yang dibeli asing hari ini. Komoditas terlihat pada rebound. Dan saya pengen coba bahas si seperti biasa kita cari yang ada spread ya. Kalau nggak ada spread soalnya juga nggak menarik ini. ESA sebenarnya masih on track dengan view beberapa waktu lalu juga, jadi belum saya bahas lagi ya. Unilever tuh juga masih menarik teman-teman. Kalau cari view Unilever bisa cek di video beberapa waktu lalu juga. Saya pengen coba cek Bevin deh, lama nggak saya bahas Bevin nih. Hari ini turunnya lumayan 4,44%, tapi asingnya masuk tuh. Oke, kita bahas Bevin ya. Kita pakai naked chart dulu. Hari ini Bevin turun 4,44% dengan candle yang solid. Tak ada perlawanan sama sekali. Dia juga lower low dan volumenya besar dan membesar. Agak kurang enak sebenarnya view-nya ya untuk Bevin ini. Tuh, Bevin ini saham uptrend ketika dia bottom corona di 2020. Lalu dia membentuk sebuah higher low, reversal, higher low, higher high, dan dia uptrend sampai puncaknya di sini kemarin. Nah, all time high-nya kan di 1400 untuk Bevin. Beritanya rame waktu di situ, tender offer dan lain sebagainya. Dan sebenarnya tender offer itu bisa dihitung targetnya teman-teman. Jadi kalau nggak salah ya, setahu saya tender offer itu adalah mengikuti harga rata-rata 30 hari terakhir bursa. Tuh. Jadi misalkan contoh ya, Bevin mau tender offer di 1200. Nah, untuk bisa tender offer di 1200 itu harga sahamnya selama 90 hari 90 hari ke belakang rata-rata harus di 1200. Artinya apa? Artinya kalau dia 90 hari ke belakang rata-rata yang masih 500 rupiah, ya bakal ditarik sampai bikin rata-rata 90 hari 1200. Itu matematika simpel gitu. Tapi kalau dia sudah kena memenuhi target, ya sudah nggak ada kepentingan lagi sebenarnya untuk menarik harga saham corporate actionnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas view saat ini ya untuk Bevin. Yang pertama jelas kalau kita lihat Bevin ini sudah patah dari uptrendnya. Jadi ya mau nggak mau dia sudah tidak disebut saham uptrend mungkin. Tapi kalau toleransi terakhir ya kita pakai ini ya, stopnya nanti di sini sekitar 600 rupiah.
Nanti kita tarik Fibo-nya. Kalau yang di sini kan masih ada sebuah higher low yang belum di retest ya. Kalau kita pakai secondary, yang ini juga sudah dipatahin. Jadi kita bisa tariknya dari yang sini untuk Fibonacci retracement-nya. Nah, ini juga alasan kenapa kemarin Bivin rebound dari sekitar 965 ya. Karena itu adalah area support dari 0,236-nya juga. Seperti itu. Dan ya, ini adalah support-support besar dari Bivin. Ini uptrend line besar ya, bukan uptrend line kecil. Jadi ya swing low-nya juga bakal lumayan. Dan ini adalah beberapa level support dari Bivin saat ini. Kalau memang nanti Bivin jebol dari 940 ya. Kenapa saya bilangnya 940? Karena low-nya sebelumnya di sana nih, 940 nih. Nih ya, tanggal berapa nih? 20 Juni. Itu kan 940. Kalau dia jebol dari 940, dia bakal lower low dan target penurunan ya mungkin bisa di 750 bahkan sampai 615. Tinggal lihat nanti kekuatan penurunannya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat saat ini ya, Bivin berpotensi membentuk yang namanya lower high di sini. Nih. Dan itu pas dengan trendline sepertinya. Nah, pas. Jadi mungkin kita bisa tarik atau identifikasi channel downtrend Bivin itu seperti ini. Saat ini ya, kira-kira seperti ini. Tuh. Jadi untuk sekarang ya, kalau memang dia nanti jebol dari supportnya, yang mana sudah jebol, nih ya, support dia kan di sini sekitar 1100. Dia juga udah ada secondary trend juga, artinya slope menguat ya. Nah, mungkin besok ada rebound nih, supportnya kan di sini lagi. Set, ini area cukup kuat nih, 1075. Kalau dia nggak jebol 1075 ya bisa aja nanti dia swing high. Nih kena trend line, terus nanti habis itu rebound ke atas, terus nanti turun lagi, terus naik atas lagi, turun lagi, naik atas lagi. Cuman Indian karena arahnya baru ke bawah, ya dia arahnya ke bawah. Jadi ya jangan kejar atas, tapi buy on weakness, sell on strength kalau main di saham downtrend. Tuh. Cuman untuk major downtrendnya, saya rasa adalah channel yang lebih besar. Kita ganti warnanya biar enak ngomongnya, yang warna biru ini ya, untuk si Bivin. Dan saya rasa ya, since dia jebol dari 1115, agak kurang enak koreksinya Bivin ini. Amannya sih pantau minimal di 990 sampai 940 dulu. Kalau ada rebound itu bisa jadi dia bikin descending, nanti jadinya 1, 2, terus ketiga baru breakdown. Atau bahkan kalau dia langsung jebol ya, nanti tinggal ke target selanjutnya. Cuman yang bisa disimpulkan saat ini adalah Bivin ini saat ini posisinya sedang downtrend. Jadi harus tahu apa yang dilakukan kalau trade di saham Bivin. Apakah dalam posisi punya barang, atau baru entry, dalam kondisi entry, atau kondisi floating profit. Harus tahu identifikasi dari trennya si Bivin. Seperti itu. Untuk support kecil kalau kita lihat, yang pertama ada di situ tadi ya, sekitar 1075 sampai 1050. Itu support terdekat. Nextnya ada di sini sekitar 1000 sampai 990. Baru setelah itu 980 sampai 940. Ya kalau mau di lebih gampang ingatnya, area kuatnya 1000 sampai 940 untuk saat ini. Jadi ya batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi kecil ya di top satunya, kayak crossingan. Tapi yang bawah-bawah distribusi, terlihat sellernya juga distribusi. Jadi saya rasa ini serigala berbulu domba. Tuh, saya ikutin price actionnya juga. Dan saya rasa untuk sekarang Bivin arahnya masih koreksi atau trennya koreksi. Cuman area di support ada potensi untuk rebound. Nah kalau di saham downtrend gini dan teman-teman nyangkut ya, kalau rebound nanti bisa manfaatkan untuk exit pelan-pelan. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Itu untuk Bivin. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. SMGR masih on track. Terakhir saya bahas ya, masih jalan swingnya itu. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh. Kita bahas dari si PNLF. Kita update kah, happy cuan lah, udah kena target ini. Kalau teman-teman eksekusi ya, saya bahas kalau nggak salah awal bulan September atau bulan lalu. Saya bahas di YouTube juga. Ada view-nya di mana? Di channel juga Telegram. Dan memang sudah kena target. Jadi jatahnya koreksi. Seperti itu. Oke, hari ini PNLF turun 6,79%. Semoga teman-teman nggak ada yang cuci piring ya.
dia ARB, candlenya solid dan volumenya pun juga besar. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan volume kemarin-kemarin dia kecil, tapi kalau kita lihat ya volumenya ini baru breakout atau membesar, artinya power baru kuat untuk saat ini. Dan PNLF memang sudah kena target. Terakhir saya bahas kalau nggak salah di sini ya. Saya ingat banget kontennya 14 September. Saya bahas di YouTube. Kalau teman-teman ada yang eksekusi, happy cuan. Di grup juga sudah ada call ya di sekitar sini 390. Bahkan tengah jalan juga buat tektokan. Cuman Indian sekarang ya PNLF sudah kena target higher high-nya. Itu pas di area 535 sampai 580. Dia sudah masuk kemarin all time high-nya di 560, baru akhirnya dia koreksi. Nah terus sekarang gimana mas PNLF mas? Apakah bakal ARB berturut-turut? Ya belum tentu juga. Dia kan masih posisi uptrend ya saat ini ya. Yang PR adalah nanti kalau PNLF patah dari uptrend ya. Dah itu aja. Kalau untuk sekarang sebenarnya masih banyak uptrend yang bisa digunakan untuk PNLF. Jadi ya dia nurut ternyata ya sama trend lainnya. Tuh, seperti nanti bakal ada perlawanan di sekitar 470 deh. Karena kalau saya lihat dari patternnya di sini pun juga rising channel. Nah, ini ya. Ibaratnya ini 3 candle 14, 15, 16 September ini candle breakout. Mulai dari 21 September ini candle markup. Nih ya. Average marketnya di sekitar sini harusnya, di volume gede-gede ini ya. Ketika dia breakout untuk yang view-nya pendek. Cuman kalau yang view-nya panjang ya average marketnya masih di sekitar sini juga. 300-400 lah. Atau bahkan kalau yang akum di bawah ya nggak usah kita terka-terka. Yang jelas untuk sekarang tidak ada pijakan cukup kuat untuk PNLF ya. Jadi ya hati-hati kalau teman-teman kemana ada yang FOMO. Karena kalau menurut saya sih sudah kena target ini. Saat ini tinggal pantau konsolnya untuk PNLF ini. Support terdekat di sini 490 sampai 485. Tuh baru next supportnya ada di sekitar 470. Amannya sih pantau di 470 ya. Terus nanti kita lihat seberapa kuat dia koreksi. Kalau koreksinya nanti menyamping, misalkan kemiringannya segini ya, besok pullback dulu terus miring gini ya biasa aja dia ketemu di 470. Tapi kalau dia ARB 3 hari 3 malam ya turun sampai sini pun bisa juga. Oh ini kembali nih. Jadi apa melawan waktu ya, time traveler nanti. Enggak, yang jelas nanti perhatikan di uptrend line. Selama dia nggak patah, most likely bakal ada pantulan. Tapi kalau dia patah lebih baik hati-hati. Yang jelas bukan area yang bagus untuk entry untuk PNLF ini. Saya teman-teman scalpingan ya, time frame pendek silakan entry exit. Tapi kalau teman-teman main hold, trading, swing dan lain sebagainya, belum ada view yang bagus untuk entry dari si PNLF ini. Nah, untuk mengukur tren kita bisa mencocokkan dengan divergent. Dan seremnya kalau sampai dead cross bakal bahaya PNLF kalau menurut saya ya nih, karena dia berpotensi untuk membentuk yang namanya regular bearish divergent, di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah. Jadi ya saya rasa kalau teman-teman average-nya jauh di atas ya atur-atur porsi, takutnya cuci piring, itu aja sih. Tapi kalau teman-teman average-nya bawah, beli di sini kayak 190 atau bahkan ikutin value investing di 170 atau misalkan belinya masih di 395 atau 335 atau misalkan 375 ya tinggal atur trailing stop aja. Yang average-nya di atas 470 saya rasa kurang aman sih. Tuh kalau menurut saya ya. Dan yang penting sama, batasi resiko aja, sesuaikan dengan strategi masing-masing. Nih, dilihat dari tren juga masih oke, dari akum juga oke. Cuman ya saya tetap ikut price actionnya dia ya. Most likely kalau memang dia masih mau ditarik ke atas lagi nanti bakal ada view bullish lagi. Cuman ya selama dia masih kayak gini terus, hati-hati aja. Karena kadang ya kita beda time frame sama si market makernya atau big playernya ya di PNLF. Dia misalkan average masih bawah, terus dia mau bikin swing low koreksi sampai 250 ya nggak ada masalah sama sekali kan. Retest neckline 275 gitu kan bisa juga tuh. Cuman kan beda sama time frame kita ya. Jadi ya itulah pentingnya batasi resiko. Modalnya beda, strateginya beda. Nah, itu untuk PNLF. Lanjut coba kita cek BRMS kemarin udah kita bahas ya. Goto juga udah kita bahas. Sayang sekali dia milih yang koreksi dulu. Ya udah, biarkanlah. Kita coba cek si Saratoga. Ini juga yang kemarin rame ya. Dan ya hari dia koreksi ARB Saratoga. Oke, udah emang gak enak banget sih. Dan entah kenapa ya Saratoga ini lebih nurut sama arithmetic.
Jadi saya gunakan dulu aja aritmetiknya daripada logaritmiknya ya. Ya sebenarnya mirip-mirip sih, tapi kalau dari Fibonacci-nya lebih nurut sama yang si aritmetik. Kita pakai aritmetiknya dulu aja deh. Intinya sama soalnya. Oke, ini yang juga sudah saya ingatkan untuk si Saratoga ini ya. Memang benar kemarin dia naik dari 2.100 sampai 3.000 rupiah, itu spreadnya tinggi. Tapi saya sudah wanti teman-teman ya, ketika Saratoga ini di sekitar sini Juni, saya lupa Juni, Juli, tuh saya ada konten di sana. Saya sudah bilang kalau Saratoga ini sudah patah dari uptrendnya. Kalau yang di sini masih belum ya, masih ada uptrend terakhir. Cuman kalau yang di sini saya rasa Saratoga kemarin udah patah. Nah, ini kan dia sudah patah uptrend yang di sini. Tapi kalau yang awal, tren awalnya dia terlihat ya kalau dikenain ya kira-kira gini sih. Nih, cuman untuk dari secondary atau tren kuatnya dia sudah patah. Jadi ya kalau kita bilang mulai dari 31 Mei sampai April itu dia sudah bukan saham uptrend lagi karena sudah patah uptrendnya. Nah kemarin memang rame Saratoga ini, dia bikin view-nya banyak yang cup handle dan lain sebagainya di sini ya. Di sini ada cup handle, terus targetnya lumayan. Cuman ya memang karena dia patah uptrend, yang diseremkan itu adalah sebenarnya naiknya ini adalah pullback untuk membentuk yang namanya lower high yang lebih besar. Kalau kita lihat sebenarnya downtrendnya juga sudah breakout. Jadi kalau mau coba husnuzon atau positive thinking ya ini dia sedang membentuk high, tinggal nunggu higher low, higher high-nya. Tuh kalau mau positive thinking. Tapi kalau memang view-nya pakai yang secondary tadi, ya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam seperti itu. Terus sekarang yang perlu diperhatikan gimana Mas untuk Saratoga? Kalau menurut saya karena dia masih punya satu tren terakhir, ini kita ganti warnanya deh jadi warna hijau biar beda. Since dia masih punya satu tren terakhir, bisa diperhatikan aja dia patah nggak dari yang sini. Tuh hijau ini. Nah, ini dynamic ya, jadi nggak tahu kita ketemunya di mana. Harus sering-sering ngecek chart ini untuk chartnya, untuk trennya. Cuman kalau untuk konfirmasi pada structure yang lebih besar, sebenarnya area krusialnya Saratoga ini masih 2140. Kenapa? Karena kalau dia jebol 2140 dia bakal membentuk lower low yang lebih dalam seperti itu. Nah, simpelnya ya untuk saham-saham kayak Saratoga bisa aja nanti dia jadi kayak gini ya. Nah, turun ke sini kalau dia jebol 2140. Karena dia saham holding, jadi lihat aja porto sahamnya baru posisinya naik apa turun gitu. Kalau memang baru turun ya pasti bakal mengikuti karena ya dia kan performa keuangannya kan berdasarkan saham-saham yang dia pegang. Seperti itu. Pas juga kemarin di 3050 itu retest ya. Dia kan reversalnya di sini. Dia start membentuk lower high dan lower low itu kan di neckline 3060 sampai 3000 lah kalau area toleransi ya. Di sini dia reversal, ini pullback, retest, support become resistant dan ya ada reject yang kuat. Maka dari itu 3000 sudah valid menjadi resisten. Karena dia baru di breakdown doang, belum ada pullback. Tapi setelah di retest 2 kali dan dia gagal breakout, malah dia lower low, maka sekarang 3000 sudah valid jadi resisten. Bakal agak berat kalau kembali ke atas 3000, kecuali ya dia berhasil higher high. Seperti itu. Nah, untuk support sekarang ada di sini sekitar 2570 support saat ini ya, sampai 2500. Tuh, next supportnya ada di sekitar 2430. Cuman saya rasa yang perlu perhatikan pertama trend line, yang kedua tinggal 2140. Kalau udah sampai jebol 2140 ya, saya rasa teman-teman yang punya average bawah 600 kek atau 1000 kek, itu sudah saatnya trailing stop karena bigger structure-nya dia membentuk lower low yang lebih besar. Nah, kita cross check pakai yang logarithmic karena tadi arithmetic ya. Kalau kita pakai yang log, kita cek dulu pertama juga dari trend line-nya. Nah, sama, dia masih ada satu harapan lah, tren yang belum dipatahkan. Tapi kalau yang sini juga sudah patah juga. Jadi ya itu masih tinggal menunggu di sekitar 2170 seperti itu. Jadi ya batasi resiko. Yang jelas satu hal yang pasti, dia udah ada lower high lower low. Yang kedua tren juga sudah mulai melemah. Jadi ya biasanya ini indikasi untuk reversal. Tapi konfirmasinya ketika dia jebol 2100. Tuh, batasi resiko. Kita lihat dalamnya netral, cenderung distribusi ya. Kalau kita lihat dari broker summary-nya, YP, CC, GR, YUD, MGDP. Tuh.
ke belakang juga kita lihat sudah ada distribusi yang cukup masif dari Saratoga ini. Ini ya, buangannya ketika swing low di sini bukan kaleng-kaleng. Jadi ya, batasi resiko. Udah ada yang merealisasikan profitnya. Jangan sampai kita cuci piring. Itu untuk Saratoga. Lanjut coba kita cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Net TV udah mulai kembali ya bandarnya ya. Kita coba cek apa nih yang hijau-hijau satu aja deh. Sebenarnya untuk yang hijau-hijau masih mirip-mirip ya. Yang kemarin kita bahas dari view-nya belum berubah banyak. MDKA kemarin udah kita bahas. Unilever masih on track, SM Gear masih on track, Harum juga masih on track, Adaro juga masih on track, ADMR juga, Medco kemarin baru kita bahas. Kayak itu dulu aja deh untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support channel Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Kalau support mantan itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.